Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah melalui aplikasi Zoom. Saya percaya bahwa kita semua diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, tema kita minggu ini tentang menyikapi pedihnya penantian. Sebuah tema yang sangat luar biasa ya, sangat puitis, dan sepertinya ungkapan hati menyikapi pedihnya penantian. Bapak kasih Tuhan, kita akan baca firman Tuhan dari 2 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7 dengan judul berikut Daud menjadi raja atas Yehuda. Ayat yang pertama, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Firman-Nya, ke Hebron. Lalu pergilah Daud ke sana dengan kedua istrinya, Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Juga Daud membawa serta orang-orangnya yang mengiringinya, masing-masing dengan rumah tangganya, dan menetaplah mereka di kota-kota Hebron. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda lalu mengurangi Daud di sana, menjadi raja atas kaum Yehuda. Ketika kepada Daud diberitahukan bahwa orang-orang Yabes Gilead menguburkan Saul, maka Daud mengirimkan orang kepada orang-orang Yabes Gilead dengan pesan, diberkatilah kamu oleh Tuhan, karena kamu telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanmu Saul dengan menguburkannya. Oleh sebab itu Tuhan kiranya menunjukkan kasih dan setianya kepadamu. Aku pun akan berbuat kebaikan yang sama kepadamu, karena kamu telah melakukan hal yang demikian. Kuatkanlah hatimu sekarang dan jadilah orang-orang yang gagah perkasa, sekalipun tuanmu Saul sudah mati. Dan aku telah diurapi kaum Yehuda menjadi raja atas mereka. Bapak Ibu, di materi HF kita ada sebuah quote gitu ya, yang mengatakan bahwa terburu-buru bukanlah jadwal yang tidak teratur, melainkan sikap hati yang tidak teratur terhadap hal-hal baik yang Tuhan rencanakan. Bapak Ibu, pagi hari ini saya memberikan judul firman Tuhan, ketika waktu Tuhan terlalu lama. Jadi ketika waktu Tuhan terlalu lama. Pernahkah kita menunggu terlalu lama? Dan ketika kita menunggu terlalu lama berkasih Tuhan, ternyata yang ditunggu tidak datang-datang. Ini kami hari Kamis atau Jumat itu di pastoral sharing-sharing gitu tentang tema minggu ini. Kemudian salah satunya ada yang nyeletuk seperti ini. Wah, sepertinya ini ungkapan hati dari si penulis materi. Sepertinya ini ungkapan hati dari si penulis materi ketika menunggu terlalu lama. Satu lagi jawab gini, salah satu pastoral jawab gini, wah, kalau dia nggak menunggu terlalu lama, kenapa? Begitu selesai studinya di Sati,
langsung menikah, nggak nunggu lagi. Karena sudah punya calon. Jadi langsung menikah. Tidak seperti Pendeta Erik, Pendeta Agus, Pendeta Dwi masih menunggu lama untuk mendapatkan pasangan. Dan kira-kira Bapak kasih Tuhan, siapakah dia? Saya percaya Bapak Ibu semua sangat mengenalnya. Bahkan salah satu di antara kita kenalnya sangat dalam dan luar biasa. Luar dalam dia mengenalnya. Ya, dia adalah Pendeta Thomas View. Jadi kami sempat sharing-sharing tentang tema ini, Bapak kasih Tuhan, tentang penantian. Kemudian beliau sampaikan, wah memang betul saya nggak menantikan, nggak menunggu lama untuk mendapatkan pasangan hidup. Tapi kemudian ada satu penantian yang kami tunggu sekian lama. Berkat Tuhan yang luar biasa yang sebentar lagi akan datang bersama-sama dengan kita di dunia ini yang sedang dinanti-nantikan. Anak, saya juga akhirnya nyelotop juga nih. Iya betul. Kalau saya bergumul menanti-nantikan pasangan hidup, Pendeta Thomas bergumul menantikan anak buah hatinya. Dan puji Tuhan, setelah sekian lama saya menanti-nantikan pasangan hidup dan akhirnya saya dapat. Begitu menikah langsunglah jadi, diberkati anak. Satu lagi ngomong, loh ada yang satu lagi, ini juga menantinya lama, menanti anaknya juga cukup lama. Jadi Bapak kasih Tuhan, kadang-kadang kita di dalam penantian, bukan kadang-kadang sih, memang ini harus gitu ya, di dalam penantian itu dibutuhkan kesabaran yang begitu luar biasa. Dan ketika apa yang kita nanti-nantikan itu tidak kunjung datang, itu akan mempengaruhi pikiran kita. Wah kayaknya nih gitu ya, ini salah yang aku nanti-nantikan, kayaknya bukan ini. Mungkin yang orang-orang muda sudah yakin, wah itulah calonku, pas. Cewek-cewek, kok gak ditembak-tembak ya? Apa gentian peluru? Jangan-jangan bukan yang ini, atau yang pacaran sudah lama, masih belum nikah, jangan-jangan bukan yang ini. Nah itulah pikiran-pikiran yang muncul ketika kita dalam masa-masa penantian. Akhirnya muncul keraguan. Makanya Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ketika kita dalam penantian, dalam hal apapun, mungkin itu dalam pekerjaan, bisnis kita, karir kita, supaya bisa naik, padahal sudah dijanjikan, sudah dipromosikan, tapi kok tak kunjung datang. Jangan sampai hal ini menggoyahkan pikiran kita. Karena nanti yang akan diserang itu pikiran kita. Waduh, jangan-jangan ini salah, jangan-jangan ini nggak benar dan lain sebagainya. Dan marilah kita tetap berpegang teguh pada setiap apa yang kita dapatkan. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan Daud ini telah menunggu sekian lama untuk menjadi Raja Israel. Jangka waktu yang diterima Daud saat Samuel mengurapinya sampai dia dilantik menjadi raja, sampai Tuhan memenuhi janjinya, itu 20 tahun. Kita nunggu 30 menit saja langsung, mohon maaf gitu ya, pantat itu kayak ada durinya, itu udah gak tahan, geser sana geser sini. Ini nunggu 20 tahun, sebuah penantian yang tidak cepat, memang sangat lama lah itu, 20 tahun. Bapak Ibu, ketika kita menanti terlalu lama, atau kita kembali pada tema kita pagi hari ini, judul yang saya berikan pagi hari ini, ketika waktu Tuhan terlalu lama, sebenarnya ada apa di balik itu semua? Ketika waktu Tuhan terlalu lama, ada apa di balik itu semua? Kalau pertanyaannya ada apa di balik bakwan, itu kadang ada udara.
berusaha untuk mengembangkan kapasitas kita. Bayangkan Daud ketika diurapi menjadi raja. Kemudian Tuhan langsung istilahnya memberikan janjinya itu. Misalnya langsung melatih Daud menjadi raja. Kira-kira apa yang terjadi? Mari kita ingat baik-baik siapakah Daud itu. Daud ini adalah seorang gembala. Dia hanya seorang gembala. Bapak kasih Tuhan, dia seorang gembala, bukanlah gembala jemaat. Dia bukanlah menggembalakan manusia, tapi mengembalakan kambing domba. Daud yang hanya biasa menggembalakan kambing domba harus memimpin, menggembalakan umat Israel. Kira-kira bisa nggak Daud melaksanakan tugasnya? Mampu nggak Daud melakukan tugasnya? Amanat yang dia emban. Mungkinkah dia bisa menjadi seorang raja? Mungkin kita akan menjawab mungkin. Karena apa? Karena ini adalah pilihan Tuhan. Betul Bapak kasih Tuhan. Itu mungkin terjadi. Mungkin saja terjadi ketika diurapi dan langsung menjadi raja. Itu mungkin saja terjadi. Karena itu adalah apa yang sudah dijanjikan Tuhan, dinubuatkan Tuhan. Tapi pertanyaan selanjutnya seperti ini. Mungkinkah dia bisa menjadi raja yang berfungsi sebagaimana semestinya? Jawabannya jelas tidak mungkin. Biasa memimpin kambing domba harus memimpin manusia. Loh, memangnya umat Israel ini kambing atau domba? Bukan. Mereka adalah umat Allah yang punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Ini bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk digembalakan, untuk dipimpin. Gembalanya menginginkan A, ternyata umatnya menginginkan C, D, E, F, G, dan selanjutnya. Ini bukanlah sesuatu hal yang mudah. Bapak Ibu, kalau saya boleh mengajukan proposal di hadapan Tuhan, jika Tuhan izinkan, saya mengajukan proposal, Tuhan, jangan jadikan saya gembala. Apa? Mumet. Bayangkan gitu ya, menggembalakan rumah tangga saja. Kalau sekarang kan saya anak masih satu. Berarti yang harus saya pimpin itu ada 2, istri dan anak saya, dan juga diri saya sendiri. Lah masing-masing ini kan punya pikiran, perasaan, dan kehendak yang berbeda. Ini saja bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk dilakukan. Oleh karena itu gereja sangat menyadari akan hal ini. Setiap pasangan yang akan menikah harus dan wajib ikut bimbingan pranikah. Bahkan saya pernah mengajukan ke gereja supaya bimbingan pranikah itu bukan 5 kali pertemuan, 4 atau 5 kali pertemuan, tapi bimbingan pranikah bisa mungkin dilakukan 1 tahun sebelumnya. Lah kalau gagal bagaimana? Ya nggak apa-apa, gagal sebelum menikah kan nggak apa-apa. Tapi kalau gagal dalam pernikahan kan nggak boleh. Loh, hari ini kan kita belajar dari Daud. Tadi saja sudah 2 istri yang dibawa, kan boleh. Bapak Ibu kasih Tuhan, maunya kita sebagai manusia itu seperti itu. Kalau enaknya dewi, tapi Tuhan nggak mau kita seperti itu. Bapak Ibu, sekali lagi seandainya Daud saat itu langsung menjadi raja, mungkin dia akan menjadi raja yang rapuh dan tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Waktu yang sangat lama dalam hitungan manusia yang diberikan Tuhan bagi Daud, itu adalah waktu yang sangat tepat untuk Tuhan melatih Daud supaya kapasitasnya bisa berkembang, supaya Daud bisa memiliki kapasitas bukan lagi sebagai gembala kambing domba, tapi Daud bisa memiliki kapasitas sebagai raja atas Israel. Mungkin kalau ada di antara kita yang sedang menanti-nantikan keturunan, Bapak kasih Tuhan, mari
supaya kapasitas kita bisa berkembang. Saya pernah menyampaikan ini pada salah satu saudara saya, ya, anggota keluarga saya itu. Kalau sampai hari ini belum diberkati Tuhan dengan keturunan, ayo, jangan sampai kendor, tapi tetap punya semangat, tetap berserah kepada Tuhan. Karena apa? Mungkin saat ini sampai ini, saya sampaikan dulu, belum dipercayakan oleh Tuhan, mungkin karena kemampuan kapasitas yang belum memadai. Oke, secara ekonomi kalian sudah mencukupi, tetapi kan kalian berdua ini sama-sama bekerja dan waktunya sangat padat. Coba bayangkan seandainya nanti punya anak, bagaimana? Jadi kapasitas kita itu sedang diproses, dikembangkan oleh Tuhan. Kasih Tuhan. Seperti Daud. Ketika dalam waktu penantiannya Daud mengikuti prosesnya Tuhan, dia mengikuti dan akhirnya kapasitasnya dikembangkan oleh Tuhan melalui latihan yang diberikan oleh Tuhan. Akhirnya dia bisa menjadi seorang raja. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kalau kita merasa bahwa waktu Tuhan terlalu lama dalam hidup kita, sekali lagi ketahuilah bahwa sebenarnya Tuhan sedang mengembangkan kapasitas kita. Contohnya, kasih Tuhan, atlet gitu ya. Seorang pelatih tidak akan pernah menurunkan atletnya ke dalam sebuah pertandingan jika anak didiknya belum memiliki kapasitas yang memadai. Dapat dipastikan pasti anak didiknya kalah. Ya kalau itu dia seorang pelari, tidak apa-apa, kalah paling ketinggalan. Bagaimana kalau dia seorang petinju? Gak tahu latihan, kapasitasnya belum memadai. Bukan ketinggalan yang terjadi, Bapak kasih Tuhan, tapi justru akan duluan tumbang, maksudnya diantar bebas, tumbang duluan. Jadi perlu latihan, perlu dikembangkan. Dan ketika waktu Tuhan terlalu lama, Bapak kasih Tuhan, supaya waktu saya juga tidak terlalu lama, nanti kita kelamaan melebihi apa yang ditetapkan. Jadi saya langsung baca untuk yang kedua. Ketika waktu Tuhan terlalu lama, itu artinya Tuhan sedang membentuk karakter kita. Mari kita lihat di dalam 1 Samuel 17 ayat 25 sampai 28. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemooh orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang itu, orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan dari Allah yang hidup? Perhatikan kata-katanya Daud. Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi. Begitulah akan dilakukannya kepada orang Israel yang mengalahkan dia. Ayat 28. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa kau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Kemudian lompat ayatnya 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan embing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang terpandang itu. Lalu dalam ayat-ayat ini kita sering menangkap bahwa kakak-kakaknya Daud ini
salah gitu ya. Mungkin iri gitu. Kita sering menangkap seperti itu. Bahkan kakaknya Daud ini salah melakukan itu. Menegur Daud seperti itu salah. Kita sering menangkapnya seperti itu. Dan apa yang dilakukan oleh Daud itu adalah yang benar, yang paling benar. Nah, kalau apa yang dilakukan kakak-kakaknya Daud ini sebenarnya tidak salah, berarti Daud dong yang salah. Ibu, sebenarnya tidak. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh kakaknya Daud maupun apa yang diambil oleh Daud, langkah yang diambil oleh Daud, dilakukan Daud, sebenarnya memang sama-sama tidak salah. Tidak salahnya di mana? Karena apa? Yang pertama, kakaknya Daud itu tahu sikap, sifat dan karakter adiknya. Sebenarnya yang perlu dibentuk lagi itu adalah ini Bapak kasih Tuhan. Karakternya Daud itu perlu dibentuk lagi. Memang sikap pemberaninya bagus. Tapi kalau kita perhatikan dari ayat yang kita baca tadi, dia bertindaknya itu tanpa pikir panjang. Ya kalau bahasa Inggrisnya itu gerusah-gerusuh gitu. Jadi langsung dadak tanpa memikirkan, tanpa mempertimbangkan segala sesuatunya. Makanya Daud di sini perlu lagi diproses. Perlu lagi diproses karakternya supaya dia tidak menjadi seperti itu. Dia ngomong bahwa aku datang gitu ya, dengan nama Tuhan dan lain sebagainya, aku pasti akan mengalahkanmu. Itu betul Bapak kasih Tuhan. Itu betul apa yang dilakukan. Tetapi yang menjadi teguran dari kakak-kakaknya Daud itu sebenarnya ini loh. Karakternya Daud itu harus dibentuk lagi. Harus dibentuk lagi. Kalau kita perhatikan di ayat selanjutnya di 1 Samuel 23 ayat 2 katakan, lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan. Sekali lagi perhatikan kata kalimat penghubungnya. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan. Jadi ketika di dalam 1 Samuel 23 ayat 2 ini kita melihat bahwa apa yang akan dilakukan Daud. Ketika Daud akan melakukan sesuatu, dia mulai dengan bertanya kepada Tuhan. Sekali lagi tindakannya itu sudah berubah. Tidak langsung, pokoknya aku datang dalam nama Tuhan pasti berhasil. Aku datang dalam nama Tuhan, Goliat pasti kalah. Tidak lagi melakukan hal itu. Tapi Daud bertanya dulu kepada Tuhan. Ini proses pembentukan karakter Daud. Bapak Ibu kasih Tuhan. Karakter Daud mulai terbentuk karena proses Tuhan yang sedemikian rupa. Mungkin kalau kita baca dalam firman Tuhan kayaknya waktunya cuma sebentar. Tidak, kasih Tuhan. Ini punya rentang waktu yang cukup lama. Karena apa? Tidak mungkin semuanya akan ditulis setiap hari. Bayangkan satu hari saja ada 24 jam. Kira-kira yang dilakukan Daud apa saja? Ya, nggak muat lah. Mungkin Alkitab kita bisa, kita nggak bisa kemana-mana gitu. Bapak Ibu, Daud mulai langkahnya dengan bertanya kepada Tuhan. Daud mulai merendahkan hatinya. Karena yang terjadi dalam kehidupan kita juga seperti itu, kasih Tuhan. Tuhan seringkali memproses kita, membentuk kita di dalam penantian. Karena kalau mau tahu kesabaran seseorang sampai di mana batasnya, sampai berapa jam batasnya kesabaran itu, ya suruh nunggu. Bapak Ibu, dalam waktu penantian, ketika waktu Tuhan terlalu lama dalam hidup kita, mungkin Tuhan sedang membentuk karakter kita, memproses karakter kita, supaya kita bisa menjadi lebih rendah hati, supaya kita bisa menjadi umat Tuhan yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika waktu Tuhan terlalu lama, yang ketiga adalah kasih Tuhan, terimalah waktu Tuhan itu. Tuhan memberi kita harapan dan impian untuk hal-hal tertentu terjadi dalam hidup kita. Tetapi Dia tidak selalu mengizinkan kita untuk melihat waktu yang tepat dari rencananya. Ada kalanya kita mungkin kita mungkin menyerah jika tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan.
Coba bayangkan ketika Tuhan menjanjikan sesuatu dengan kita, pada kita. Agus, 20 tahun lagi kamu akan menjadi ini. Wih, 20 tahun lama banget. Kalau kita tahu waktu, mungkin justru itu akan membuat kita menyerah. Mungkin itu justru membuat kita akan mengangkat tangan kita. Mungkin justru hal itu akan membuat kita mengibarkan bendera putih, tanda menyerah. Bapak Ibu, ada kalanya mungkin kita akan menyerah jika kita tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Tetapi ketika kita menerima waktu Tuhan, kita bisa belajar untuk hidup dalam pengharapan dan menikmati hidup kita sementara Tuhan sedang mengerjakan masalah dalam kehidupan kita, sedang mengerjakan apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita, sedang mengerjakan hidup kita supaya kita diproses untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi serupa dengan Kristus. Bapak Ibu, jika hal itu terjadi, tidak usah banyak tanya pada Tuhan untuk tahu kapan waktunya Tuhan, kapan waktunya. Ketika kita tahu, dikasih tahu gitu, nanti justru mungkin akan membuat kita menyerah. Lebih baik apa? Santai saja, kita nikmati saja prosesnya Tuhan. Kita tahu bahwa rencana Tuhan bagi hidup kita adalah baik. Itu yang harus kita pegang teguh. Bahwa rencana Tuhan dalam hidup kita, bagi hidup kita adalah baik. Dan ketika kita mempercayakan diri kita kepadanya, kita dapat mengalami kedamaian dan kebahagiaan total. Kita merasa saja pada rencana Tuhan, kedamaian dan kebahagiaan total itu menjadi bagian dalam hidup kita. 20 tahun Daud dilatih dan dibentuk oleh Tuhan. Harus ada waktu untuk melatih dan membentuk Daud. Dan Daud harus melalui beberapa situasi yang sangat sulit. Nyawanya terancam. Berapa kali nyawanya terancam? Mulai dari pertarungan dengan Goliat, jelas nyawanya sudah terancam. Belum lagi ketika timbul iri hati dalam hati Saul, ketika Saul dikuasai oleh roh jahat, nyawa Daud juga terancam. Bapak kasih Tuhan, ini tidak ada dalam materi kita. Kita harus hati-hati dalam menjaga hati kita. Jangan sampai timbul iri hati, dengki dalam hati kita. Karena kalau hal itu terjadi, kita bisa dikuasai oleh roh jahat. Kita bisa dikuasai oleh roh jahat. Saya tidak tahu kenapa Tuhan izinkan saya untuk menyampaikan hal ini, karena tidak ada dalam materi yang saya persiapkan. Kita harus menjaga hati kita. Jangan sampai iri, dengki itu timbul dalam hati kita dan akhirnya kita dikuasai oleh roh jahat. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketika kita berada dalam waktu penantian, jangan membuang banyak waktu untuk bertanya-tanya tentang waktu Tuhan. Sekali lagi itu waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Kita nggak usah banyak tanya, tetapi percaya saja kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah gagal untuk menjaga kita. Tuhan tidak pernah gagal untuk memenuhi setiap janji-janjinya. Masa pelatihan Tuhan hanya mengharuskan kita untuk melakukan apa yang Dia perintahkan untuk kita lakukan ketika Dia menyuruh kita untuk melakukannya, tanpa harus mempertanyakan atau mencoba untuk mencari tahu semuanya itu. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Bapak Ibu, mari ketika kita merasa bahwa waktu Tuhan terlalu lama dalam hidup kita, ketika kita merasa bahwa waktu Tuhan terlalu lama dalam hidup kita, tahulah bahwa sebenarnya Dia sedang mengembangkan potensi kita. Dia sedang memperkuat potensi-potensi yang ada dalam hidup kita. Dia sedang membentuk kita, karakter kita. Dan Dia ingin kita menyerahkan sepenuhnya pada waktu Tuhan. Dia ingin kita menerima sepenuhnya waktu Tuhan dengan hidup
tetap bersyukur, menikmati setiap proses yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita semua.